Mantan suami dan gundiknya kaget setelah melihatku keluar dari mobil mewah beserta ajudanku, tepat di pelantikannya menjadi manajer di kantornya. Setelah bertahun-tahun hidup dengan luka, hari ini aku akhirnya mendapat kesempatan membalas rasa sakit itu. Mantan suamiku, yang dulu meninggalkanku demi gundiknya, baru saja diangkat menjadi manajer di kantornya. Pagi itu, saat semua orang berkumpul untuk merayakan pelantikannya, aku muncul dengan elegan, keluar dari mobil mewah, diiringi ajudanku yang setia. Matanya terbelalak, begitu pula gundiknya yang tak percaya melihatku, wanita yang dulu mereka remehkan. Aku tak perlu bicara banyak, kehadiranku sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya menang dalam hidup ini. Like, comment, and subscribe untuk tahu bagaimana aku bangkit dan menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Namaku Ara Luna, dan ini baru permulaan ceritaku. Hari itu langit tampak cerah, seakan memberkati langkah besar yang akan aku ambil. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Di balik senyum bahagia, ada debaran yang tak dapat kutahan. Ini adalah hari yang selalu kubayangkan, hari di mana aku akan mengikat janji suci bersama lelaki yang kucintai, Andra. Andra adalah segalanya bagiku. Dia hadir di saat hidupku terasa hampa, mengisi ruang yang tak pernah bisa diisi orang lain. Setiap perhatian kecilnya membuatku jatuh cinta lebih dalam. Aku yakin pernikahan kami adalah awal dari kisah cinta yang akan bertahan selamanya. Saat aku melangkah menuju altar, mata kami bertemu. Dia tersenyum, dan dalam sekejap, semua kegelisahanku menghilang. Di hadapan keluarga dan sahabat, kami mengucapkan janji setia. Janji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain, baik dalam suka maupun duka. Hatiku dipenuhi harapan, seolah tidak ada hal di dunia ini yang dapat memisahkan kami. Setiap momen pada hari itu terasa sempurna. Dari tarian pertama kami sebagai suami istri, hingga senyum bahagia keluarga kami yang melihat kami bersatu. Aku merasa seolah hidupku telah lengkap. Tidak ada yang bisa lebih baik dari ini, pikirku saat itu. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang kupikir akan abadi, perlahan akan terkikis oleh kenyataan yang pahit. Kala itu, aku belum tahu bahwa ini bukanlah kisah dongeng yang selalu berakhir bahagia. Awal pernikahanku memang terasa manis, tapi perjalanan kami akan menghadapi badai yang lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Dan badai itu akan mengubah segalanya. Tapi untuk hari ini, aku memilih untuk percaya bahwa cinta kami tak tergoyahkan. Dan begitulah awal pernikahanku. Indah, penuh cinta, dan dipenuhi harapan akan masa depan yang cerah. Hari itu terasa seperti mimpi. Di hadapan altar, dengan mata Andra yang menatapku penuh cinta, aku yakin tidak ada yang bisa memisahkan kami. Semua orang yang hadir, dari keluarga hingga teman-teman dekat, menyaksikan momen sakral itu. Saat pastor menanyakan kesediaan kami, suara Andra terdengar tegas dan penuh keyakinan. Aku bersedia. Dan dengan mantap, aku mengikutinya. Aku juga bersedia. Setiap langkah dalam prosesi pernikahan terasa sempurna. Jemari Andra yang menggenggam tanganku saat kami melangkah keluar gereja, seolah menyeratkan bahwa ia tidak akan pernah melepaskanku. Kami adalah pasangan yang sempurna, atau setidaknya, itulah yang aku yakini pada hari itu. Resepsi pernikahan kami berlangsung meriah. Di sebuah ballroom hotel yang megah, keluarga dan teman-teman kami berkumpul untuk merayakan kebahagiaan kami. Aku ingat bagaimana Andra dengan bangga mengenalkanku kepada semua tamu yang hadir. Inilah istriku, Ara Luna. Namaku terucap di bibirnya dengan penuh kelembutan, seolah aku adalah pusat dunianya. Dan aku tersenyum,
membalas tatapan bangganya, merasa bahwa hidupku baru saja dimulai. Setiap detail pada hari itu terukir dalam ingatanku. Dari lantunan lagu cinta yang mengiringi tarian pertama kami, hingga tawa riang para tamu yang menikmati malam bersama kami. Andra adalah suami yang perhatian, selalu memastikan bahwa aku merasa nyaman di setiap kesempatan. Dia tidak pernah meninggalkanku sendirian. Bahkan ketika dia harus berbicara dengan beberapa rekan bisnisnya, Andra selalu kembali untuk mencariku di tengah keramaian, menggenggam tanganku erat dan mencium keningku dengan penuh kasih sayang. "Ini baru permulaan, sayang," bisiknya di telingaku saat kami duduk berdua di meja makan utama. "Kita akan menghadapi masa depan yang hebat bersama." Aku tersenyum mendengar ucapannya, meyakini bahwa masa depan kami memang akan seindah yang kami bayangkan. Tidak ada yang bisa menghentikan cinta kami. Aku sudah siap untuk menjalani kehidupan sebagai istri Andra, siap mendampinginya di setiap langkah perjalanan hidup kami. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu menjadi bayangan di kepalaku. Andra adalah seorang pria yang ambisius. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan bercita-cita untuk menjadi salah satu orang penting di sana. Dalam setiap pembicaraan kami, impian-impian besar tentang karirnya selalu menjadi topik utama. Aku mendukungnya sepenuh hati. Aku selalu ingin dia meraih kesuksesan, dan aku siap berada di sampingnya, memberikan dukungan penuh. Namun, di lubuk hatiku, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh. Aku takut ambisi Andra bisa menjadi dinding di antara kami. Namun saat itu, aku menepis rasa cemas itu. Aku percaya, cinta kami cukup kuat untuk mengatasi apapun yang akan datang di masa depan. Setelah pesta usai, kami berangkat menuju Bulan Madu. Andra memilih Bali sebagai destinasi. Di sana, kami menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di pantai, menikmati matahari terbenam, dan berbagi cerita tentang harapan-harapan kami untuk masa depan. Aku merasa bahagia, lebih bahagia dari yang pernah aku rasakan. Saat itu, Andra adalah segalanya bagiku. Setiap tawa, setiap sentuhan, setiap ciuman, semuanya terasa sempurna. Aku merasa kami tidak membutuhkan apapun lagi selain satu sama lain. Namun, setelah Bulan Madu berakhir, kehidupan kami kembali ke kenyataan. Andra mulai sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, dan perlahan-lahan, perhatian kecil yang dulu selalu dia berikan kepadaku mulai berkurang. Di awal pernikahan, aku berusaha mengerti. Aku tahu betapa pentingnya pekerjaan itu bagi Andra. Aku tahu betapa besar impiannya. Dan aku, sebagai istrinya, merasa sudah menjadi tugasku untuk mendukungnya. Tapi, tanpa aku sadari, saat-saat di mana kami berbagi cerita di meja makan semakin jarang. Pelukan hangat di malam hari tergantikan dengan keheningan di sisi tempat tidur. Andra seringkali terlalu lelah untuk berbicara, dan aku mulai merasa bahwa dia semakin jauh. Namun, aku tetap berusaha kuat. Ini hanya sementara, pikirku. Karir Andra sedang naik, dan setelah dia mencapai puncaknya, semuanya akan kembali seperti dulu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase, bahwa cinta kami akan tetap utuh, walau dunia sekeliling kami berubah. Aku masih ingat janji kami di altar, untuk saling mendukung, dalam keadaan apapun. Dan janji itu, bagi aku, masih menjadi pegangan kuat. Tetapi, aku tak menyadari bahwa badai besar sedang mengintai, siap untuk menghancurkan fondasi yang selama ini kuanggap tak tergoyahkan. Setelah Bulan Madu yang penuh kebahagiaan di Bali, hidup kami berangsur-angsur kembali ke rutinitas. Andra mulai sibuk dengan pekerjaannya, seperti yang sudah aku duga. Dia memang ambisius, selalu mengejar mimpi dan tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja.
Awalnya, aku bangga. Aku merasa beruntung memiliki suami yang bertekad untuk sukses dan bekerja keras demi masa depan kami. Namun, perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Di minggu-minggu pertama setelah bulan madu, Andra mulai sering pulang larut malam. Ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Rapat mendadak, makan malam dengan klien, atau lembur untuk menyelesaikan proyek besar. Sebagai istri yang baru, aku berusaha memahami dan tidak mempermasalahkannya. Aku tahu ini demi masa depan kami. Pikirku setiap kali dia masuk rumah dengan langkah lelah namun senyum tetap terukir di wajahnya. Namun, seiring waktu, rutinitasnya menjadi semakin sibuk. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat, dan malam hari dia pulang dengan tatapan kosong dan tubuh lelah yang hanya ingin segera terbaring. Percakapan kami di meja makan yang dulu penuh canda tawa kini mulai jarang terdengar. Dia lebih sering sibuk dengan teleponnya, memeriksa email atau menjawab pesan dari rekan-rekannya. "Bagaimana harimu, sayang?" Aku sering bertanya, berusaha membuka percakapan. "Capek, banyak kerjaan," jawabnya singkat sambil menatap layar ponselnya. "Nanti kita ngobrol, ya? Aku harus segera selesaikan ini." Aku mencoba memahami. Ini fase awal dari karirnya yang sedang naik. Andra sedang berjuang keras untuk mendapatkan promosi yang dia impikan, dan aku tahu betapa pentingnya hal itu baginya. Setiap malam aku tidur sendirian, menunggunya di sisi tempat tidur yang kini sering kosong. Tapi aku tetap berusaha bersabar. Aku masih meyakinkan diriku, ini hanya sementara. Namun, ketidakhadirannya mulai terasa lebih dari sekadar fisik. Meski berada di rumah, kehadiran Andra tidak lagi utuh. Bahkan saat dia duduk di sebelahku, pikirannya tampak melayang jauh ke tempat lain. Canda tawa kami yang dulu selalu membuat rumah terasa hangat, perlahan hilang digantikan keheningan yang tak nyaman. Aku mulai merindukan suami yang dulu begitu perhatian, yang selalu meluangkan waktu untukku, meski sesibuk apapun. Hari-hari berlalu dan malam-malam terasa semakin panjang. Pernah suatu malam, aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam istimewa, hidangan favorit Andra, yang dulu selalu dia puji saat kami masih pacaran. Aku ingin membuatnya terkesan, membuat dia ingat akan momen-momen manis kami sebelum semua berubah. Malam itu, aku menunggu di ruang makan. Meja sudah tertata rapi dengan lilin dan musik lembut yang mengalun. Pukul 9 malam, Andra belum juga pulang. Aku mencoba menelepon, namun tidak ada jawaban. Pesan yang kukirim hanya dibaca tanpa balasan. Rasa cemas mulai merayap. Mungkin dia sedang rapat penting, pikirku, mencoba menghibur diri. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin aku merasa terabaikan. Hingga akhirnya, tepat pukul 11 malam, pintu rumah terbuka dan Andra muncul dengan wajah lelah. "Kamu dari mana?" "Aku sudah menyiapkan makan malam," tanyaku dengan suara pelan, berharap dia akan memberi penjelasan. Dia menatapku sebentar, tampak kaget melihat meja yang telah kutata dengan sempurna. "Maaf, sayang. Ada meeting mendadak. Aku lupa kasih tahu," jawabnya singkat sambil berjalan menuju kamar. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Tidak ada perhatian terhadap apa yang sudah aku persiapkan. Aku duduk diam di meja itu, melihat lilin yang hampir habis, makanan yang sudah dingin, dan perasaan kosong yang mulai menghampiriku. Malam itu, aku tidur lebih awal, berharap besok akan ada perubahan. Tapi keesokan harinya, semuanya kembali seperti biasa. Andra tenggelam dalam pekerjaannya, dan aku mulai merasa sendirian. Suatu malam, ketika Andra sedang di kantor untuk lembur, aku duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyum di wajah kami terlihat bahagia,
wajah pasangan yang penuh cinta dan harapan. Namun, semakin aku menatap foto itu, semakin aku merasakan bahwa sosok di dalamnya seperti orang lain. Andra yang ada di fotoku bukan lagi Andra yang aku kenal sekarang. Perlahan-lahan, bayangan yang dulu selalu membuatku tersenyum mulai memudar. Cinta yang dulu terasa begitu hangat, kini terasa dingin. Aku mulai merindukan kehadiran Andra, tidak hanya secara fisik, tetapi juga hatinya. Aku mulai mempertanyakan, apakah aku telah kehilangan suamiku di tengah ambisi besar yang sedang dia kejar? Aku mencoba berbicara dengannya suatu malam, ketika dia pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Andra, kita jarang sekali punya waktu untuk berbicara sekarang. Kamu sibuk sekali. Aku merasa kita mulai berjarak. Dia menatapku, terlihat sedikit terkejut dengan ucapanku. Maaf, Luna. Kamu tahu ini semua demi kita, kan? Aku hanya perlu fokus sekarang. Nanti setelah semua stabil, aku janji kita akan punya lebih banyak waktu bersama. Katanya, meyakinkan. Aku ingin percaya. Tapi kata-katanya mulai terdengar seperti janji-janji yang terus diulang tanpa ada perubahan nyata. Aku ingin mempertahankan keyakinanku bahwa cinta kami masih sekuat dulu. Tetapi perlahan, keraguan mulai tumbuh di hatiku. Dan itulah awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Aku tidak menyadari bahwa malam-malam sepi dan perasaan terlupakan ini hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar. Badai yang akan menguji kekuatan cinta dan kesetiaan kami lebih dari yang pernah aku bayangkan. Hari-hari berlalu, dan setiap harinya perasaan hampa semakin terasa. Pernikahan kami yang dulunya penuh cinta kini terasa seperti bayangan dari masa lalu. Andra, yang dulunya selalu ada untukku, kini tampak semakin menjauh. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, sementara Andra tampak begitu terfokus pada kehidupannya di luar rumah. Satu malam, setelah hari-hari yang terasa semakin berat, aku memutuskan untuk menyusun keberanian dan menghadapi Andra secara langsung. Aku ingin tahu, apakah yang aku rasakan hanya kekhawatiranku semata, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan yang menyita waktunya. Andra, bisa kita bicara? Tanyaku lembut, tapi dengan nada serius yang tidak biasa. Saat itu, dia sedang memeriksa emailnya di sofa, tanpa menoleh ke arahku. Dia mendongak, terlihat sedikit bingung. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya sambil meletakkan ponsel di meja. Meskipun aku bisa merasakan pikirannya masih tertinggal di pekerjaan yang baru saja dia tinggalkan. Aku merasa akhir-akhir ini kita semakin jauh. Aku membuka percakapan. Aku tahu kamu sibuk. Aku tahu pekerjaan penting. Tapi aku merasa kamu tidak benar-benar hadir lagi di sini. Kita hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama. Apa sebenarnya yang terjadi? Andra menghela napas panjang. Matanya sejenak memandangku, tapi tatapannya seolah kosong. Luna, aku hanya sibuk. Ini semua demi kita, demi masa depan kita. Aku sudah jelaskan ini berkali-kali. Kamu harus sabar. Aku menggelengkan kepala, merasa frustasi dengan jawaban yang selalu sama. Ini bukan hanya soal kesibukan. Andra, aku merasa kamu sudah tidak peduli lagi. Setiap kali aku mencoba berbicara, kamu mengabaikanku. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di rumah. Andra berdiri dan berjalan mendekatiku. Tangannya menyentuh bahuku, tapi rasanya berbeda. Sentuhan yang dulu terasa hangat kini terasa dingin dan penuh jarak. Luna, aku sayang sama kamu. Jangan berpikiran yang aneh-aneh, ya? Aku cuma ingin kita punya hidup yang nyaman di masa depan. Aku ingin mempercayainya. Sungguh. Namun, rasa cemas di hatiku tidak bisa diabaikan begitu saja. Terlalu banyak malam di mana aku sendiri,
Terlalu banyak janji yang terasa hampa. Malam itu berakhir tanpa penyelesaian. Andra kembali ke pekerjaannya, dan aku kembali duduk sendiri di kamar, merenungi nasib pernikahan kami. Beberapa minggu setelah pembicaraan itu, suasana di rumah kami semakin sunyi. Meski Andra selalu pulang, kehadirannya tidak lagi berarti. Dia lebih sering berbicara dengan rekan-rekan kerjanya melalui telepon daripada berbicara denganku. Rumah kami yang dulu terasa hangat kini seperti tempat persinggahan sementara. Suatu hari, saat Andra baru saja pulang dari kantor, ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa melihat dari wajahnya yang sedikit tegang. Dia mencoba menutupi kegelisahan dengan senyum lelahnya, tapi aku bisa merasakannya. Ada apa? Andra, kamu kelihatan tegang, tanyaku, mencoba menggali perasaannya. Andra sedikit terkejut dengan pertanyaanku, lalu dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepala. Nggak ada apa-apa, hanya urusan kantor yang sedikit menyita pikiran. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ada sesuatu dalam caranya menghindari kontak mata yang membuatku menahan diri. Mungkin nanti, pikirku. Aku masih ingin memberikan dia ruang, tidak ingin terlihat terlalu mendesak. Tapi di dalam hati, rasa khawatirku semakin besar. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat semua kecurigaan dan keraguan yang aku simpan meledak menjadi kenyataan pahit. Siang itu, aku sedang membersihkan kamar ketika tiba-tiba ponsel Andra yang tertinggal di meja berbunyi. Sekilas, aku melihat nama seorang wanita muncul di layar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menahan napas sejenak, lalu meraih ponsel itu. Nama di layar membuat hatiku mencelos. Riana. Riana adalah salah satu rekan kerjanya yang pernah dia sebutkan beberapa kali. Aku tak pernah mencurigai apa-apa sebelumnya, tapi panggilan yang datang di jam-jam aneh ini membuatku penasaran. Ponsel itu terus berdering, dan tanpa pikir panjang, aku menjawabnya. "Halo?" tanyaku. Suaraku bergetar. Tidak ada suara di ujung sana, hanya keheningan sesaat sebelum panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel itu, detak jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar. Berbagai pikiran berkelebat di benakku. Apakah ini hanya panggilan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dari hubungan profesional mereka? Ketika Andra pulang malam itu, aku tidak langsung mengonfrontasinya. Sebaliknya, aku memilih untuk mengamati dari kejauhan, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Malam-malam berikutnya, dia semakin sering pulang terlambat dengan alasan yang selalu sama, pekerjaan. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk mengakhiri keraguanku. Aku memberanikan diri untuk memeriksa ponselnya saat dia sedang mandi. Pesan-pesan yang kutemukan membuat hatiku hancur berkeping-keping. Pesan-pesan mesra antara Andra dan Riana yang mengkonfirmasi semua kecurigaanku. Mereka tidak hanya sekadar rekan kerja. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku terduduk di tepi tempat tidur. Ponsel Andra masih ada di tanganku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa aku tahan. Semua harapan, semua cinta yang aku bangun selama bertahun-tahun, rasanya runtuh dalam sekejap. Ketika Andra keluar dari kamar mandi, dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Luna, ada apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata, lalu melemparkan ponsel ke arahnya. "Ini yang kamu lakukan di belakangku, Andra? Ini yang kamu sebut dengan sibuk bekerja?" Wajah Andra pucat seketika. Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia telah mengkhianatiku. "Luna, aku bisa jelaskan," ucapnya pelan, mencoba mendekat. Namun, aku mundur.
Aku tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Apapun yang dia katakan tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah mengkhianati kepercayaan dan cinta yang aku berikan selama ini. Ruangan terasa sunyi, hanya suara desahan napasku yang terdengar di antara ketegangan yang menggantung. Andra berdiri terpaku di hadapanku, sementara aku masih memegang hatiku yang hancur dalam genggaman. Perasaanku berputar-putar, antara marah, kecewa, dan terluka begitu dalam. "Luna, dengarkan aku dulu," ucap Andra. Suaranya lirih tapi penuh penyesalan yang tampak palsu di telingaku. Aku menatapnya dengan tajam, mencoba mencari secuil ketulusan dari matanya, tapi semua yang kulihat hanyalah kebohongan yang begitu nyata. "Dengarkan apa, Andra? Penjelasan apa lagi yang bisa kamu berikan setelah semua ini?" Dia terdiam sejenak, mungkin mencari kata-kata yang tepat. Namun bagiku, tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka ini. Aku tidak berniat menyakitimu, Luna. Aku hanya terjebak. Semua ini terjadi begitu saja, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Hatiku semakin hancur mendengar pengakuannya. "Terjebak?" tanyaku, suaraku bergetar. "Kamu tidak terjebak, Andra. Kamu memilih untuk selingkuh. Kamu yang membuka pintu untuk hubungan ini. Kamu yang menghancurkan pernikahan kita." Dia mencoba mendekat, tetapi aku segera mundur, menghindari sentuhannya. "Jangan sentuh aku," bentakku. Tanganku gemetar menahan amarah, tapi aku juga merasa lemah, seakan energi di tubuhku terkuras habis. Aku minta maaf, Luna," ucapnya. Suara Andra terdengar pecah. "Aku memang salah, tapi aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Kita bisa memperbaiki semua ini." Dia terdiam sejenak, mungkin mencari kata-kata yang tepat. Namun bagiku, tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka ini. Aku tidak berniat menyakitimu, Luna. Aku hanya terjebak. Semua ini terjadi begitu saja, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Hatiku semakin hancur mendengar pengakuannya. "Terjebak?" tanyaku, suaraku bergetar. "Kamu tidak terjebak, Andra. Kamu memilih untuk selingkuh. Kamu yang membuka pintu untuk hubungan ini. Kamu yang menghancurkan pernikahan kita." Dia mencoba mendekat, tetapi aku segera mundur, menghindari sentuhannya. "Jangan sentuh aku," bentakku. Tanganku gemetar menahan amarah, tapi aku juga merasa lemah, seakan energi di tubuhku terkuras habis. Aku minta maaf, Luna," ucapnya. Suara Andra terdengar pecah. "Aku memang salah, tapi aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Kita bisa memperbaiki semua ini." Aku tertawa pahit. "Kesempatan kedua? Setelah semua ini, kamu masih berharap aku bisa memaafkanmu begitu saja? Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi, Andra?" Andra menggelengkan kepala, jelas terlihat cemas dan putus asa. "Aku akan melakukan apa saja, Luna. Aku akan mengakhiri semuanya dengan Riana. Aku janji. Aku hanya butuh kamu untuk percaya padaku lagi." Aku menatapnya lama, berusaha mencari kepastian di balik ucapannya. Namun, rasa sakit ini terlalu besar untuk diabaikan. "Andra, kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun. Kamu mengkhianatiku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi." Air mataku mulai mengalir lagi, dan Andra hanya bisa berdiri di sana, memandangku tanpa kata. Dia tahu betul apa yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa mungkin ini adalah akhir dari segalanya.
Setelah konfrontasi itu, Andra mulai berubah. Dia memang berhenti menghubungi Riana. Setidaknya, begitulah yang dia katakan. Tapi luka di hatiku terlalu dalam untuk sembuh begitu cepat. Setiap kali Andra pulang terlambat atau sibuk dengan teleponnya, aku dihantui oleh bayangan perselingkuhan mereka. Aku merasa diriku selalu berada dalam mode siaga, menunggu pengkhianatan lain yang mungkin terjadi. Andra berusaha keras untuk memperbaiki segalanya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, berusaha bersikap manis, dan mencoba menghidupkan kembali percakapan yang dulu pernah kami nikmati. Namun, itu semua terasa sia-sia. Ada jarak di antara kami yang tidak lagi bisa dijembatani. Satu malam, Andra membawaku keluar makan malam. Dia bilang ingin membuat hubungan kami kembali seperti dulu, mencoba menghidupkan kembali api cinta yang telah padam. Aku menghargai usahanya, tapi setiap sentuhan dan kata manisnya terasa hampa. Makan malam itu berakhir dengan kebisuan. Meskipun kami duduk berseberangan, kami merasa jauh satu sama lain. Setelah kembali dari makan malam, kami berdua terdiam dalam perjalanan pulang. Mobil melaju perlahan di jalan-jalan yang sepi, hanya suara mesin yang menemani kami. Aku menatap keluar jendela, memikirkan masa lalu kami. Betapa bahagianya aku dulu, ketika cinta kami masih murni dan penuh harapan. Tapi kini, semua itu terasa seperti mimpi yang tak lagi bisa aku jangkau. Andra akhirnya memecah keheningan. Aku tahu kamu masih marah dan kecewa, Luna. Tapi aku sungguh ingin kita bisa kembali seperti dulu. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap kosong ke depan, mencoba meredam gejolak emosiku. Aku butuh waktu, Andra, ucapku pelan. Mungkin aku butuh lebih dari sekadar janji. Dia mengangguk pelan, dan kami kembali terdiam. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Andra mengikuti di belakang, namun aku bisa merasakan keputusasaan dalam langkahnya. Hari-hari berikutnya, aku semakin larut dalam kebimbangan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan kosong, bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih bisa hidup bersama Andra setelah semua ini? Apakah pernikahan kami masih layak diperjuangkan? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Satu hari, aku memutuskan untuk pergi keluar rumah sendiri. Aku butuh udara segar. Butuh waktu untuk merenung tanpa kehadiran Andra di sekitarku. Aku pergi ke sebuah taman yang tidak terlalu jauh dari rumah. Duduk di bangku yang menghadap ke danau kecil. Di sana, aku membiarkan pikiranku mengalir bebas. Aku memikirkan segala hal yang sudah kami lewati bersama. Cinta kami dulu begitu kuat, begitu penuh gairah. Tapi sekarang, cinta itu terasa seperti beban. Aku menyadari bahwa meskipun aku masih mencintai Andra, aku tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang dia sebabkan. Setiap kali aku mengingat pengkhianatannya, hatiku terasa remuk kembali. Di tengah-tengah perenunganku, ponselku berbunyi. Itu Andra. Aku menatap layar sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak menjawab. Aku butuh waktu sendiri, tanpa kehadirannya. Ketika hari semakin sore, aku akhirnya pulang dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Aku tahu bahwa keputusan besar menantiku, dan aku harus mengambil langkah yang tepat, baik untuk diriku sendiri maupun untuk masa depan kami. Saat aku membuka pintu rumah, Andra sedang duduk di ruang tamu. Dia menoleh ke arahku, ekspresi cemas tergurat di wajahnya. Aku sudah menunggu, ucapnya pelan. Kamu pergi kemana? Aku butuh waktu sendiri, jawabku singkat. Aku bisa melihat dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi dia menahan diri. Aku mengerti, katanya pelan. Tapi aku harap kamu tahu, aku masih ingin memperbaiki semua ini.
Aku tidak menjawab. Hanya waktu yang akan menjawab apakah pernikahan kami bisa bertahan atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam cinta yang penuh luka ini selamanya. Hari-hari setelah momen penuh ketegangan dengan Andra terus berjalan, tapi setiap harinya terasa semakin hampa. Meskipun Andra berusaha keras untuk memperbaiki semuanya, aku merasa kehadirannya hanya seperti bayangan masa lalu yang sulit kuabaikan. Perasaan yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan kebingungan dan kepahitan. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap kosong ke secangkir kopi yang mengepul. Pikiranku melayang jauh, memikirkan masa depan. Aku sadar bahwa tidak ada jaminan perasaan ini akan membaik seiring waktu. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Andra masih terlalu segar. Andra, yang baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja biru favoritnya. Aku harus pergi ke kantor hari ini. Luna, ada rapat penting, ucapnya sambil mengancingkan kemejanya. Aku mengangguk tanpa benar-benar memperhatikannya. Oke, jawabku singkat, tak berniat memperpanjang percakapan. Dia berhenti di dekat pintu dan memandangku sejenak. Luna, aku serius tentang ini. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku hanya butuh waktu untuk membuktikan kalau aku benar-benar berubah. Aku menatap matanya, mencari kejujuran yang dulu selalu kutemukan. Namun, seperti sebelumnya, kata-katanya kini terasa hampa. Kamu bisa mencoba, Andra, tapi aku juga butuh waktu untuk memutuskan apa yang terbaik buatku. Semua ini tidak mudah. Andra terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti. Setelah itu, dia keluar dari rumah, meninggalkan aku sendiri dengan pikiranku. Setelah kepergian Andra, aku memutuskan untuk bertemu dengan sahabat lamaku, Alia. Kami sudah lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Aku tahu, berbicara dengan Alia mungkin bisa memberiku sudut pandang yang lebih jelas tentang situasiku. Alia adalah orang yang selalu jujur dan tidak akan membiarkan aku larut dalam perasaan tanpa arah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman, tempat favorit kami sejak masih kuliah. Begitu aku tiba, Alia sudah menungguku dengan senyum lebar di wajahnya. Luna, akhirnya kita bisa ketemu lagi, katanya sambil memelukku erat. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku terasa berat. Iya, Alia, rasanya sudah lama banget kita nggak ketemu. Setelah duduk dan memesan minuman, Alia langsung bisa menangkap suasana hatiku yang kelabu. Apa yang terjadi, Luna? Aku bisa lihat dari wajahmu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dari perselingkuhan Andra dengan Riana, hingga upaya Andra yang terus-menerus untuk memperbaiki hubungan kami. Alia mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Setelah aku selesai bercerita, Alia mengangguk pelan. Luna, kamu tahu aku sayang sama kamu. Dan jujur, aku benci mendengar apa yang Andra lakukan. Tapi, aku juga tahu bahwa hanya kamu yang bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu. Aku menggigit bibirku, menahan emosi yang kembali menggelegak. Aku merasa terjebak. Alia, aku mencintai Andra, tapi rasa sakit ini terlalu besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Alia memegang tanganku lembut. Kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh, Luna. Setelah dihancurkan, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Kamu punya hak untuk marah, terluka, dan bahkan untuk tidak memaafkannya. Tapi kamu juga berhak untuk memilih apakah kamu ingin mencoba lagi atau tidak. Aku terdiam, mencerna kata-kata Alia.
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Alia tersenyum lembut. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu merasa pernikahan ini masih layak diperjuangkan? Atau apakah lebih baik kamu melepaskan semua ini dan mencari kebahagiaanmu sendiri? Pertanyaan itu berputar di pikiranku sepanjang sisa hari itu. Aku tahu Alia benar. Aku harus mencari jawabannya sendiri. Namun, menemukan jawabannya jauh lebih sulit dari yang aku kira. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Alia, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku menghubungi seorang konselor pernikahan. Mungkin, melalui sesi konseling, aku bisa lebih jelas memahami perasaanku dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku tidak memberitahu Andra tentang rencana ini. Setidaknya, belum. Aku ingin memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang aku lakukan untuk diriku sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain. Sesi konseling pertamaku sangat berat. Aku harus menceritakan semuanya lagi, menggali luka-luka lama yang masih belum sembuh. Namun, konselor itu membantuku melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dia membantuku menyadari bahwa meskipun Andra telah berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya, aku yang harus menentukan apakah aku bisa menerima usahanya atau tidak. Pada akhirnya, aku menyadari satu hal penting. Aku berhak atas kebahagiaanku sendiri. Pernikahan adalah sebuah komitmen. Tapi jika komitmen itu hanya membawa rasa sakit dan kesedihan, apakah itu masih layak untuk dipertahankan? Suatu malam, setelah aku merasa cukup yakin dengan perasaanku, aku memutuskan untuk berbicara dengan Andra. Kami duduk di ruang tamu, hanya ditemani oleh cahaya lampu yang redup. Andra tampak cemas. Mungkin sudah merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Luna, ada yang ingin aku bicarakan," kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Andra menatapku dengan serius. "Apa itu, Luna?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah berpikir keras tentang pernikahan kita, tentang semua yang terjadi. Dia mengangguk pelan, menunggu aku melanjutkan. "Aku tahu kamu berusaha untuk memperbaiki semuanya, dan aku menghargai itu. Tapi setelah semua yang terjadi, aku merasa ada sesuatu yang hilang di antara kita. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kembali lagi." Andra terdiam, ekspresi wajahnya berubah suram. "Jadi, kamu ingin menyerah?" Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tidak ingin menyerah, Andra. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang rasa sakit selamanya. Dia menunduk, tampak putus asa. "Luna, aku mencintaimu. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Tolong, berikan aku satu kesempatan lagi." Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawabanku di dalam hatiku sendiri. Pada akhirnya, aku hanya bisa berkata, "Aku butuh waktu, Andra. Kita butuh waktu untuk benar-benar memahami apa yang kita inginkan." Andra mengangguk pelan, meskipun terlihat jelas bahwa dia kecewa. Namun, dia tahu bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega, meskipun belum menemukan jawaban akhir. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku telah membuat langkah pertama menuju kebebasanku. Waktu berlalu, dan setiap harinya aku mencoba berdamai dengan perasaanku. Ada momen di mana aku merasa kuat, yakin bahwa aku bisa melanjutkan hidup tanpa Andra. Namun, ada juga saat-saat di mana aku merasakan kesedihan yang mendalam, seperti ditarik kembali ke masa lalu yang penuh dengan kenangan baik dan buruk. Setiap kali Andra pulang dari kantor, suasana di rumah terasa canggung. Kami berbicara, tapi hanya sebatas hal-hal yang praktis,
tentang kebutuhan rumah tangga, jadwal harian, atau urusan kantor. Tidak ada lagi percakapan mendalam seperti dulu. Tidak ada lagi tawa bersama. Hubungan kami berubah menjadi sesuatu yang datar. Seolah-olah kami hidup dalam dunia yang terpisah, meskipun berbagi atap yang sama. Aku masih sering memikirkan apa yang dikatakan Alia. Pertanyaan besarnya terus berputar di benakku. Apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan? Atau, apakah aku sudah berada di titik di mana aku harus memilih jalan yang berbeda? Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit ragu, aku mengangkatnya. "Halo, Luna di sini." "Luna, ini Riana." Suara di seberang telepon membuatku kaku seketika. Riana? Selingkuhan Andra? Aku tidak percaya dia benar-benar menghubungiku. Apa yang dia inginkan dariku sekarang? "Ada apa, Riana?" tanyaku, berusaha terdengar tenang meski hatiku bergejolak. "Aku tahu kamu pasti terkejut mendengar suaraku, dan aku minta maaf jika ini tidak pantas, tapi aku butuh bicara denganmu. Ini penting." Aku menatap kosong ke depan, merasa seluruh tubuhku menegang. Apa yang bisa begitu penting sampai-sampai dia merasa perlu bicara denganku? Namun, rasa penasaran mengalahkan kebencianku, dan aku akhirnya menjawab, "Baiklah, di mana kita bisa bertemu?" "Kafe biasa di sudut jalan. Jam 3 sore nanti." Aku setuju, meskipun jantungku berdebar kencang. Setelah panggilan berakhir, aku duduk di kursi, merenungkan apa yang akan terjadi dalam pertemuan ini. Bertemu dengan wanita yang telah merusak pernikahanku adalah sesuatu yang tidak pernah kuharapkan. Tapi mungkin ini kesempatan bagiku untuk mendapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Pukul 3 sore, aku tiba di kafe yang dijanjikan. Begitu masuk, aku melihat Riana sudah duduk di sudut, menungguku. Dia tampak gugup, tidak seperti sosok yang pernah kutahu dari cerita Andra. Sosoknya kini terlihat lebih sederhana, tanpa riasan berlebihan, dengan wajah yang tampak lelah. Aku mendekatinya dan duduk di seberangnya tanpa berkata apa-apa. Kami saling bertukar pandang sejenak sebelum Riana akhirnya membuka pembicaraan. "Luna, terima kasih sudah mau datang," katanya. Suaranya lembut dan penuh penyesalan. "Ada apa, Riana? Kenapa kamu ingin bicara denganku?" tanyaku tanpa basa-basi. Riana menghela napas panjang, tampak kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. "Aku tahu apa yang aku lakukan pada Andra dan kamu adalah kesalahan besar. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki itu, dan aku menyesalinya setiap hari." Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Aku memutuskan untuk pergi dari hidup Andra. Aku pikir kami bisa bahagia bersama, tapi aku salah. Dia tidak pernah benar-benar mencintai aku seperti dia mencintai kamu. Dan sekarang, aku tidak ingin ada di antara kalian lagi. Kata-katanya mengejutkanku. Aku tidak tahu apakah ini jujur atau hanya alasan untuk membersihkan namanya. Tapi melihat wajahnya yang terlihat begitu tulus, aku merasa ada sesuatu yang lebih. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Riana, apa kamu pikir ini bisa mengubah apapun?" tanyaku, masih menjaga jarak emosional. Riana menggeleng. "Aku tidak berharap bisa memperbaiki semuanya. Luna, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semuanya. Dan mungkin kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada Andra." Kata-katanya membuatku terdiam. Apakah ini jawaban yang selama ini aku cari? Bahwa Andra, meskipun berusaha keras memperbaiki hubungan kami, mungkin tidak lagi pantas untukku? Aku tidak tahu.
Tapi saat itu, aku merasa hatiku mulai perlahan-lahan mereda dari rasa marah yang selama ini menghantuiku. Setelah pertemuan dengan Riana, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Apa yang dia katakan membuatku berpikir lebih jauh tentang masa depanku bersama Andra. Aku tahu bahwa aku harus segera membuat keputusan. Tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Malam itu, ketika Andra pulang dari kantor, aku menunggunya di ruang tamu. Dia tampak lelah, tapi begitu melihat ekspresiku, dia tahu bahwa ada sesuatu yang penting. "Luna, ada apa?" tanyanya dengan nada waspada. Aku menatapnya dalam-dalam. "Andra, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku tidak bisa melanjutkan hidup kita seperti ini. Semua yang terjadi telah mengubah segalanya. Perasaan kita, kepercayaan kita, semuanya." Andra mendekat, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku mundur selangkah. "Luna, jangan lakukan ini. Aku berusaha. Aku benar-benar mencoba memperbaiki semuanya." Aku menggeleng pelan. "Aku tahu kamu mencoba, Andra. Tapi terkadang, usaha saja tidak cukup. Ada sesuatu yang rusak di antara kita, dan aku tidak yakin apakah itu bisa diperbaiki lagi." Dia terdiam, matanya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. "Apa maksudmu? Kamu ingin menyerah pada pernikahan kita?" Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosiku. "Ini bukan tentang menyerah, Andra. Ini tentang aku yang berhak atas kebahagiaan dan kedamaian batin. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu ini." Andra tertunduk, tidak tahu harus berkata apa lagi. "Jadi, ini benar-benar akhirnya?" Aku mengangguk pelan. "Ya, Andra, ini akhirnya. Aku sudah memutuskan." Air mata mulai menggenang di matanya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Malam itu, keheningan yang berat menggantung di antara kami, sementara aku menyadari bahwa keputusan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang selama ini aku cari. Keputusan yang tidak mudah, namun aku tahu, ini adalah langkah terbaik untukku. Setelah malam yang penuh dengan emosi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Andra pergi lebih awal ke kantor tanpa mengatakan sepatah kata pun. Keputusan yang sudah diambil menggantung di udara, membuat segala sesuatu di rumah terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa kuhindari. Aku tahu ini adalah awal dari akhir, tapi bagaimanapun, keputusan ini harus kulalui. Di dalam hati, ada rasa lega yang pelan-pelan mulai muncul, meskipun masih terbalut kesedihan. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Pikiranku melayang jauh. Aku memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana hidupku akan berubah, bagaimana aku harus membiasakan diri tanpa Andra dalam kehidupanku sehari-hari. Aku tidak menyesali keputusan itu, tapi bukan berarti aku tidak merasa sakit. Pernikahan yang selama ini kubangun dengan cinta, meski penuh dengan lika-liku, telah mencapai titik hancur yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketika aku sedang tenggelam dalam pikiranku sendiri, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, dari nomor yang tak kukenal. Aku membuka pesannya. "Luna, ini Alia. Aku dengar kamu sedang melalui masa sulit. Aku di kota hari ini. Bisa kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." "Alia? Apalagi yang terjadi?" Aku merasa sedikit aneh menerima pesan ini dari Alia, sahabat yang dulu pernah menjadi orang yang paling kupercaya. Setelah mendengar ceritanya tentang perselingkuhan Andra, hubungan kami tak pernah sama lagi. Meski begitu, rasa penasaran mengalahkan keraguanku. Aku memutuskan untuk menemuinya. Di sore hari,
Aku menuju kafe tempat biasa kami bertemu dulu. Aku tidak tahu apa yang Alia inginkan kali ini, tapi entah mengapa aku merasa perlu mendengarkan apa yang dia katakan. Saat tiba, aku melihat Alia sudah duduk di sudut ruangan, seperti dulu, dengan segelas kopi di tangannya. Dia tersenyum kecil saat melihatku, tapi senyum itu tidak sepenuhnya menghilangkan ketegangan di antara kami. "Luna, terima kasih sudah mau datang," katanya ketika aku duduk di depannya. "Ada apa, Alia?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Aku tidak ingin berlama-lama dalam percakapan basa-basi. Alia menarik napas dalam, tampak berusaha menyusun kata-kata. "Aku tahu apa yang terjadi dengan Andra. Aku mendengar kabar dari teman-teman kita, dan aku ingin meminta maaf lagi. Mungkin ini terlambat, tapi aku benar-benar merasa bersalah. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu." Aku menatapnya, merasakan emosi bercampur aduk dalam diriku. "Apakah itu yang kamu ingin bicarakan? Meminta maaf?" Alia menggeleng pelan. "Tidak hanya itu. Sebenarnya, aku juga datang untuk memberikan tawaran. Aku tahu kamu sedang memulai hidup baru, dan aku punya proyek besar yang sedang aku kerjakan di perusahaan. Jika kamu mau, aku bisa menawarkanmu posisi yang cukup bagus. Ini bisa menjadi langkah awal untukmu memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna tawaran yang tiba-tiba ini. "Kenapa kamu melakukan ini, Alia? Apa kamu mencoba menebus kesalahanmu?" Alia tersenyum tipis. "Bukan begitu. Aku hanya ingin melihatmu mendapatkan kembali kekuatanmu. Luna, kamu wanita hebat, dan aku tahu kamu bisa melakukan lebih baik dari sekadar meratapi apa yang terjadi dengan Andra." Pikiranku berkecamuk. Apakah ini cara terbaik untuk memulai kembali? Sebuah pekerjaan baru, di lingkungan yang berbeda, mungkin bisa membantuku melangkah maju. Tapi, apakah aku bisa benar-benar mempercayai Alia setelah semua yang terjadi? Aku akan memikirkannya. Jawabku akhirnya, tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa. Alia mengangguk pelan, seolah mengerti kebimbanganku. "Aku tidak memaksamu. Pikirkan baik-baik. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa pintu ini selalu terbuka untukmu." Setelah pertemuan dengan Alia, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang tak menentu. Tawaran itu memang menarik, tapi ada perasaan canggung yang masih menghantui setiap kali aku memikirkan perselingkuhan Andra dengan Riana. Rasanya seolah-olah aku terjebak di antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang masih belum pasti. Ketika malam tiba, aku berjalan melewati ruang tamu, lalu berhenti di depan sebuah foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku mendekati foto itu, menatap wajah kami yang tampak begitu bahagia di hari pernikahan kami. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Tetapi sekarang, kenyataan telah menghancurkan semua mimpi itu. Aku meraih bingkai foto itu, memegangnya erat-erat sebelum akhirnya memutuskan untuk menurunkannya dari dinding. Rasanya berat, tapi ini adalah langkah yang harus kuambil. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Foto itu kini tersimpan di dalam laci, bersama dengan kenangan lain yang mungkin akan kubiarkan pergi seiring berjalannya waktu. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus kupelajari tentang diriku sendiri, dan tentang apa yang aku inginkan dari hidup ini. Namun, yang pasti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku terperangkap dalam hubungan yang tidak membuatku bahagia. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Alia, aku mulai merenungkan tawarannya. Pekerjaan baru mungkin bisa menjadi awal yang baik bagiku untuk melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu.
Aku butuh sesuatu yang bisa mengalihkan pikiranku dan memberiku tujuan baru dalam hidup. Akhirnya, aku memutuskan untuk menerima tawaran Alia. Meskipun masih ada keraguan tentang hubungan kami, aku tidak bisa menolak kesempatan ini. Ini adalah kesempatan untuk memulai dari awal, membangun kembali hidupku dengan cara yang berbeda. Di hari pertama bekerja, aku mengenakan pakaian terbaikku. Aku ingin menunjukkan kepada diriku sendiri dan dunia bahwa aku masih kuat, bahwa aku bisa melangkah maju, meskipun bekas luka pernikahanku belum sepenuhnya sembuh. Saat aku berjalan menuju gedung kantor baru, aku merasa ada harapan yang tumbuh di dalam diriku. Langit di atas tampak lebih cerah, dan meskipun aku masih belum tahu bagaimana masa depan akan terbentuk, aku yakin satu hal. Aku tidak akan lagi terjebak dalam bayang-bayang pernikahan yang telah hancur. Aku siap untuk melanjutkan hidupku, dengan atau tanpa Andra. Bab ini memberikan gambaran tentang perjalanan emosional Luna setelah keputusan besar dalam hidupnya. Dia mulai menapaki langkah pertama menuju kebebasan, meskipun masa lalu terus membayanginya. Tawaran dari Alia menjadi salah satu titik perubahan yang akan membawa Luna menuju kehidupan yang lebih baik. Bagaimana Luna akan menghadapi tantangan di masa depan? Bab-bab berikutnya akan mengungkap perjalanan baru Luna yang penuh dengan kejutan. Beberapa minggu setelah menerima tawaran pekerjaan dari Alia, aku mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Pekerjaan di perusahaan baru ini ternyata sangat menantang. Setiap hari, aku disibukkan dengan proyek-proyek besar yang memerlukan konsentrasi penuh. Rasanya seperti dunia yang benar-benar berbeda dari kehidupanku yang sebelumnya dipenuhi drama rumah tangga dengan Andra. Meski awalnya canggung, perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan ritme kerjaku. Alia ternyata benar. Proyek ini memberiku kesempatan untuk memulai lembaran baru. Aku bisa melupakan masalah-masalah lama untuk sementara waktu dan fokus pada diriku sendiri. Namun, suatu hari, di saat aku merasa semuanya berjalan baik-baik saja, aku mendapat kabar mengejutkan yang tidak pernah kuduga. Hari itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Kabar beredar bahwa akan ada pengumuman besar dari manajemen. Aku mendengar beberapa rekan kerja berbisik-bisik, membicarakan kenaikan jabatan seseorang yang sudah lama diantisipasi. Tentu saja, aku tak terlalu memikirkan hal itu karena aku masih baru di sini. Lagi pula, jabatan tinggi bukanlah fokusku saat ini. Aku berjalan menuju ruangan meeting di lantai atas, di mana pengumuman resmi akan disampaikan. Ketika aku memasuki ruangan itu, suasana berubah menjadi hening. Semua mata tertuju pada sosok di depan ruangan, dan di sanalah aku melihatnya. Andra. Dia berdiri di podium, mengenakan setelan jas rapi dengan senyum kemenangan di wajahnya. Hatiku terhenti sejenak. Bagaimana bisa dia di sini? Kenapa dia bekerja di perusahaan yang sama denganku? Pikiran-pikiran itu berputar-putar di kepalaku, membuatku nyaris lupa bernapas. Andra telah resmi dipromosikan sebagai manajer baru di divisi pemasaran. Suara direktur perusahaan menggema di seluruh ruangan, diikuti oleh tepuk tangan meriah dari rekan-rekan kerjanya. Andra tersenyum bangga, menerima pujian dari semua orang. Aku tak bisa mempercayai apa yang kulihat. Setelah semua yang terjadi, kami kini berada di perusahaan yang sama. Seolah takdir mempermainkan kami sekali lagi. Setelah pertemuan selesai, aku bergegas keluar dari ruangan, mencoba menghindari tatapan Andra. Namun, sebelum aku sempat meninggalkan gedung, aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Hatiku berdetak lebih cepat. Luna. Suara itu, suara yang sangat kukenal. Aku berhenti sejenak, lalu membalikkan badan. Andra berdiri di depanku, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu di sini?
Andra tampak bingung, seolah tidak menyangka akan bertemu denganku di tempat ini. Kamu kerja di sini? Aku hanya mengangguk tanpa bicara. Jelas sekali, dia sama terkejutnya seperti aku. Rasanya seperti dunia sempit ini terus mempertemukan kami dalam situasi yang tak terduga. Aku mencoba menahan diri, menjaga jarak emosional. Aku tidak tahu kamu bekerja di sini. Suaranya merendah, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bagaimana kabarmu? Baik, jawabku singkat. Aku tidak ingin berlama-lama dalam percakapan ini. Andra adalah bagian dari masa laluku, dan aku sudah cukup menderita karena dia. Luna, aku ingin bicara denganmu. Ada banyak hal yang ingin aku jelaskan, katanya dengan nada yang lebih serius. Aku menghela napas dalam-dalam. Andra, kita tidak punya urusan lagi. Apapun yang ingin kamu jelaskan, itu tidak penting. Hidupku sudah berubah, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Wajah Andra tampak kesulitan menahan perasaannya, tapi aku tak peduli. Aku sudah cukup terluka, dan saat ini, aku hanya ingin melanjutkan hidup tanpa beban dari masa lalu. Tanpa menunggu responnya, aku berbalik dan berjalan keluar dari gedung kantor. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Ketika aku melangkah keluar dari pintu utama, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap sudah menunggu di depan. Sopir pribadi yang berpakaian rapi turun dari mobil dan membukakan pintu untukku. Aku bisa merasakan tatapan semua orang, termasuk Andra, yang terkejut melihatku naik ke mobil mewah itu. Apa ini? Gumam Andra pelan, tampak bingung dan tak percaya. Aku tersenyum kecil saat masuk ke dalam mobil. Di kursi belakang, ada dokumen penting yang harus aku urus untuk proyek besar yang tengah kutangani. Mobil ini adalah bagian dari pekerjaan baruku, simbol dari kehidupan baru yang kini kugenggam. Saat mobil mulai melaju, aku menatap keluar jendela, melihat Andra yang masih berdiri di depan gedung dengan ekspresi terkejut. Aku tahu, hidupku telah berubah drastis, dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku kembali ke dalam bayang-bayang masa lalu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku yang baru. Rasanya masih sulit dipercaya bahwa aku bisa melalui semua ini. Dalam hitungan bulan, hidupku berubah begitu drastis. Dari seorang istri yang dikhianati, menjadi wanita mandiri yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Pertemuan dengan Andra hari ini membuka luka lama, tapi juga mengingatkanku pada satu hal. Aku sudah bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari hubungan yang hanya menyakitiku, dan bebas untuk menentukan masa depanku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam yang penuh bintang. Di kejauhan, gemerlap lampu kota tampak seperti bintang-bintang di bumi. Ini adalah dunia baru yang harus kujalani, dunia di mana aku adalah pengendali nasibku sendiri. Andra mungkin akan tetap ada di masa laluku, tapi dia tidak akan pernah menjadi bagian dari masa depanku lagi. Bab ini membawa Luna ke dalam pertemuan tak terduga dengan mantan suaminya, Andra. Meski sempat terguncang oleh kejutan ini, Luna berhasil menunjukkan bahwa dirinya telah berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri. Dengan kehidupan barunya yang lebih baik, Luna siap melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Bagaimana kelanjutan perjalanan Luna di dunia barunya? Nantikan bab-bab berikutnya. Malam itu, setelah pertemuan tak terduga dengan Andra, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Meski sudah berusaha kuat untuk tidak peduli, pertemuan di kantor tadi meninggalkan perasaan aneh di hatiku. Andra, pria yang dulu membuatku merasa hancur, kini hadir lagi dalam hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkan dia mengganggu kebahagiaan dan ketenanganku saat ini. Keesokan paginya, saat aku tiba di kantor, suasana terasa lebih sibuk dari biasanya.
Banyak yang membicarakan promosi Andra sebagai manajer baru di divisi pemasaran. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tetapi bisikan-bisikan tentang Andra terus terdengar di sekitarku. Alia, sahabat dan atasan baruku, menghampiriku di ruanganku dengan secangkir kopi di tangannya. Dia duduk di kursi di depanku dan menatapku dengan ekspresi penasaran. "Aku dengar kamu bertemu dengan Andra kemarin," katanya tanpa basa-basi. Aku terkejut mendengar namanya disebut secara langsung. Aku mengangguk pelan, mencoba mengendalikan ekspresiku agar tetap tenang. "Dia manajer barumu sekarang?" "Ya." Alia melanjutkan sambil menyesap kopinya. "Ya, aku baru tahu kemarin," jawabku dengan nada datar, tidak ingin membahas lebih lanjut. "Tapi yang lebih penting, bagaimana perasaanmu tentang hal itu?" Alia menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. Dia tahu semua detail tentang pernikahanku yang berantakan, karena dia adalah orang yang paling dekat denganku selama masa-masa sulit itu. Aku menghela napas panjang. Jujur saja, aku tidak menyangka akan bertemu dia lagi. Terlebih lagi di tempat kerja yang sama. Tapi, kurasa aku sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Dia bagian dari masa lalu. Alia tersenyum lembut, seolah mengerti perasaan yang bergejolak di dalam diriku. "Bagus kalau kamu merasa begitu. Tapi, tetap berhati-hati. Orang seperti Andra, yang sudah melukai kamu sekali, mungkin bisa mencoba melakukannya lagi." Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku tahu bahwa peringatan Alia ada benarnya. Hari-hari berikutnya di kantor berjalan dengan cepat. Andra, meski menjadi manajer baru, tidak terlalu sering terlihat di departemenku. Kami jarang bertemu, dan aku sengaja menjaga jarak. Namun, setiap kali dia melintas di lorong atau masuk ke ruang meeting, tatapan matanya selalu tertuju padaku. Ada sesuatu dalam tatapan itu, seolah ada penyesalan yang mendalam. Suatu siang, saat aku tengah fokus bekerja, ponselku bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. "Luna, bisakah kita bicara? Ada yang ingin aku jelaskan." Pesan itu dari Andra. Aku menatap layar ponsel dengan ragu. Apa yang ingin dia jelaskan? Setelah semua yang terjadi, apa lagi yang perlu dikatakan? Aku menutup pesan itu tanpa membalas, mencoba untuk tidak memikirkan permintaannya. Tapi, di dalam hatiku, aku tahu bahwa percakapan ini mungkin tak bisa dihindari. Mungkin sudah saatnya aku mendengarnya, bukan karena aku masih peduli padanya, tetapi karena aku butuh penutupan. Malam harinya, aku memutuskan untuk menemuinya. Aku tidak ingin percakapan ini berlarut-larut dan menghantui pikiranku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kantor, tempat yang cukup sepi sehingga tidak banyak orang yang akan memperhatikan kami. Andra sudah menungguku di meja sudut ketika aku masuk. Dia berdiri saat melihatku datang, tapi aku hanya memberinya anggukan singkat sebelum duduk di depannya. "Terima kasih sudah mau datang," katanya dengan nada serius. Dia terlihat sedikit gugup, jauh dari sosok percaya diri yang biasanya kulihat. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyaku tanpa basa-basi. Aku ingin langsung ke intinya, tanpa membuang-buang waktu. Andra menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Luna, aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Apa yang aku lakukan di masa lalu tidak bisa dimaafkan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Waktu itu, aku bodoh. Aku tidak menghargai pernikahan kita, tidak menghargai kamu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, dengan ambisiku, dan aku mengabaikan orang yang paling peduli padaku." Wajahnya tampak serius. Matanya menatap langsung ke arahku.
Aku sudah tahu semua itu, Andra, jawabku dengan tenang. Dan aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup. Aku tidak butuh penyesalanmu sekarang. Aku tahu, dan aku menghargai itu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, tidak ada hari yang berlalu tanpa aku menyesali apa yang terjadi. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya, meskipun hanya sebagai teman atau sekadar rekan kerja. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Meski nada suaranya terdengar tulus, luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata-kata penyesalan. Andra, aku akhirnya berbicara. Aku sudah memberi kamu banyak kesempatan dulu. Tapi sekarang, aku sudah tidak punya ruang lagi untuk penyesalan atau permintaan maafmu. Kita bisa bekerja sama, tapi jangan berharap lebih dari itu. Wajah Andra tampak muram mendengar jawabanku, tapi dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksakan apapun lagi. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan campur aduk di dalam hatiku. Meski Andra tampak benar-benar menyesal, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah orang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Dan sekarang, aku harus fokus pada diriku sendiri, pada masa depanku yang lebih cerah. Keesokan harinya, aku kembali bekerja dengan semangat baru. Rasanya, setelah percakapan itu, aku bisa melepaskan beban yang selama ini membebani pikiranku. Meski Andra akan tetap ada di sekitar, aku yakin bisa menanganinya dengan baik. Alia menghampiriku di tengah kesibukan, menyapaku dengan senyum lebar. Bagaimana pertemuan dengan mantan suamimu? Aku tertawa kecil, merasa lega bisa berbicara tentang hal itu. Aku rasa aku sudah selesai dengan masa laluku, Alia. Sekarang aku hanya ingin melangkah maju. Alia mengangguk penuh pengertian. Itu yang terbaik. Luna, kamu berhak untuk bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Masa laluku mungkin penuh luka, tetapi masa depanku ada di tanganku. Kini, aku bukan lagi Luna yang rapuh dan tergantung pada orang lain. Aku adalah Luna yang baru, yang kuat, dan mandiri. Setelah pertemuan dengan Andra, aku merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Meskipun perasaan itu masih samar-samar, aku tahu satu hal, aku sudah siap untuk melangkah maju. Tidak ada lagi masa lalu yang akan menarikku kembali. Tidak ada lagi penyesalan atau harapan kosong yang akan membelengguku. Pagi itu, aku memutuskan untuk membuat perubahan. Aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya, berharap untuk memulai hari dengan energi baru. Begitu aku tiba di ruangan, suasana kantor masih sepi, dan aroma kopi dari pantry baru saja menyebar. Aku duduk di meja kerjaku dan menatap layar komputer. Proyek besar yang sedang kupegang membutuhkan fokus dan perhatian penuh. Tidak ada waktu untuk merenungi hal-hal yang tidak penting. Tak lama setelah aku mulai bekerja, Alia mengetuk pintu ruanganku dan masuk tanpa menunggu jawaban. Dia membawa 2 cangkir kopi, seperti biasa. Aku tersenyum, karena itu adalah tanda pagi kami. Kamu terlihat lebih segar hari ini, Luna, katanya sambil meletakkan 1 cangkir di mejaku. Terima kasih, Alia. Aku rasa, setelah kemarin, aku bisa benar-benar melangkah maju. Jawabku dengan senyum yang tulus. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Bagus, sahutnya. Aku sudah menunggu saat ini datang. Kamu berhak untuk bahagia dan fokus pada dirimu sendiri. Kami berbincang sejenak, lalu kembali bekerja. Waktu berlalu cepat, dan sebelum aku menyadarinya, hari sudah beranjak siang. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal.
Selamat atas keberhasilanmu mengatasi masa lalu. Aku selalu percaya kamu bisa melewati ini, Luna. Tapi ingat, ini baru awal. Ada hal besar yang menunggumu. Aku menatap pesan itu dengan alis berkerut. Siapa yang mengirim ini? Pesan yang singkat tapi menggelitik rasa penasaranku. Aku tidak membalas. Hanya menyimpan nomor itu dan kembali fokus pada pekerjaanku. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar besar tiba di kantor. CEO perusahaan, Pak Junaidi, akan datang untuk memeriksa perkembangan proyek yang sedang aku pimpin. Ini adalah proyek terbesar yang pernah aku tangani selama bekerja di perusahaan ini, dan tentu saja tekanan semakin tinggi. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang berbeda kali ini. Aku tidak merasa cemas atau ragu. Sebaliknya, aku merasa siap untuk menunjukkan apa yang telah aku kerjakan dengan timku. Hari yang dinanti pun tiba. Aku berdiri di ruang rapat besar bersama Alia dan beberapa rekan kerja lain, menunggu kedatangan Pak Junaidi. Suasana di ruangan itu tegang. Semua orang terlihat sibuk dengan persiapan presentasi masing-masing. Alia berdiri di sampingku, memberikan dorongan moral yang tak terucapkan. Pintu ruang rapat terbuka, dan Pak Junaidi masuk dengan diikuti beberapa manajer senior. Salah satu di antara mereka adalah Andra. Aku bisa merasakan tatapannya saat aku memperkenalkan diriku dan proyek yang sedang kami kerjakan. Tapi kali ini, aku tidak merasa terganggu. Semua fokusku hanya tertuju pada presentasi. Presentasi berjalan lancar. Aku menjelaskan setiap detail proyek dengan percaya diri, tanpa ragu-ragu. Pak Junaidi mengangguk puas sepanjang presentasi, dan di akhir, dia memberiku pujian yang membuat semua orang di ruangan tersenyum bangga. Luna, kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku sangat terkesan dengan cara kamu memimpin proyek ini, kata Pak Junaidi sambil tersenyum. Aku merasa lega dan bangga pada diriku sendiri. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karierku. Setelah semua yang aku lalui, akhirnya aku bisa berdiri dengan percaya diri dan membuktikan kemampuanku. Namun, saat aku keluar dari ruang rapat, Andra mendekatiku. Luna, katanya pelan, seolah ingin menarik perhatianku secara pribadi. Aku benar-benar terkesan dengan pekerjaanmu. Kamu sangat profesional. Aku menatapnya sejenak, mencoba mencari tahu apa yang ada di balik kata-katanya. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, Andra. Aku hanya melakukan tugasku." Dia mengangguk pelan, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian menahan diri. Aku tahu di dalam dirinya mungkin masih ada penyesalan atau keinginan untuk memperbaiki hubungan kami, tapi aku sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu di hidupku. Setelah pertemuan dengan Pak Junaidi, aku merasa karierku mulai berkembang lebih pesat. Proyek besar berikutnya sudah menanti, dan aku semakin sibuk dengan berbagai tanggung jawab baru. Namun, di balik semua kesibukan itu, aku merasa lebih kuat dan lebih bersemangat. Aku sudah berhasil menutup satu bab dalam hidupku, dan sekarang saatnya untuk menulis bab yang baru. Suatu malam, saat aku sedang bersantai di rumah, ponselku berbunyi lagi. Kali ini, pesan datang dari nomor yang sama dengan beberapa hari lalu. Ini bukan akhir. Luna, kamu masih memiliki potensi besar yang belum kamu sadari. Teruslah maju, dan kamu akan melihat hasilnya segera. Aku tersenyum kecil, meskipun masih penasaran siapa pengirim pesan ini. Tapi, entah kenapa, pesannya membuatku semakin yakin bahwa masa depan yang cerah sudah menantiku. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesibukan kantor dan berbagai tanggung jawab baru. Aku tetap fokus pada pekerjaanku dan terus mengembangkan diri. Namun,
Satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa tidak peduli seberapa besar tantangan yang menghadang, aku bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Masa lalu tidak akan pernah bisa menghentikanku lagi. Bab ini menggambarkan bagaimana Luna terus melangkah maju dengan fokus pada karir dan kehidupannya setelah menghadapi Andra. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia mulai meraih sukses dan menemukan kembali kekuatannya. Luna kini siap menghadapi apapun yang akan datang, baik dalam kehidupan profesional maupun pribadinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku terakhir kali berhadapan dengan Andra. Karierku berkembang pesat, dan aku semakin yakin bahwa jalan yang kupilih sudah tepat. Aku tidak hanya bangkit dari luka masa lalu, tapi juga menemukan diriku kembali, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih fokus. Di kantor, proyek-proyek besar terus berdatangan, dan aku menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk menangani hal-hal penting. Bahkan Pak Junaidi, CEO perusahaan, mulai sering mengundangku untuk rapat-rapat strategis. Itu adalah suatu kehormatan besar, terutama karena banyak orang di kantorku yang mengincar posisi yang lebih tinggi. Namun, di balik kesuksesan ini, aku selalu merasa ada yang mengamatiku. Entah itu perasaan paranoid atau sesuatu yang nyata, aku tidak bisa mengabaikan firasat bahwa Andra belum sepenuhnya selesai denganku. Suatu hari, saat aku sedang bersiap untuk berangkat ke kantor, aku menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tapi sesuatu di dalam diriku mendorongku untuk menekan tombol terima. Luna, suara di ujung telepon terdengar rendah dan sedikit bergetar. Itu Andra. Ada apa, Andra? Tanyaku singkat, tidak ingin terlibat dalam percakapan yang panjang. Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Bisa kita bertemu sebentar? Aku berjanji ini hanya sebentar saja. Aku terdiam, berpikir sejenak. Selama ini, aku telah menghindari Andra karena aku tahu tidak ada gunanya membuka kembali luka lama. Tapi kali ini, suaranya terdengar berbeda. Ada nada serius dan permohonan yang jarang aku dengar darinya. Aku akan mempertimbangkannya, jawabku akhirnya. Tapi tidak ada janji. Hari itu, pikiran tentang pertemuan dengan Andra terus menghantuiku. Apakah ini jebakan emosional lagi? Apakah aku akan terjebak dalam drama yang sama sekali tidak aku inginkan? Tapi di sisi lain, aku merasa ini mungkin kesempatan terakhir untuk benar-benar menutup bab masa lalu kami. Aku memutuskan untuk menemui Andra di kafe yang dia pilih. Tempat itu adalah salah satu tempat favorit kami dulu, dan aku merasa sedikit nostalgia saat melangkah masuk. Namun, kenangan itu tidak membuatku lemah. Aku duduk di salah satu meja di sudut dan menunggu. Tak lama kemudian, Andra muncul. Wajahnya terlihat lebih lelah dari terakhir kali aku melihatnya. Terima kasih sudah datang, Luna, katanya sambil duduk di depanku. Dia tampak gugup, sesuatu yang tidak pernah aku lihat dari seorang Andra sebelumnya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku, langsung ke intinya. Dia menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku ingin meminta maaf. Untuk semuanya. Untuk apa yang telah aku lakukan padamu. Aku sudah menyadari betapa bodohnya aku, dan betapa berharga dirimu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mengangguk perlahan. Andra, aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kita sudah melewati titik itu. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu, Luna. Tapi aku benar-benar berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Aku ingin kita bisa mencoba lagi. Aku tersenyum, namun ada rasa dingin di hatiku. Kesempatan kedua sudah berlalu. Andra,
Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku juga. Hidup kita sudah berbeda sekarang. Andra terdiam, tampaknya menerima kenyataan pahit itu. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku berharap kamu bisa bahagia, bahkan jika bukan denganku. Aku sudah bahagia, Andra. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Percakapan itu berakhir dengan perasaan lega, setidaknya bagiku. Aku merasa bahwa pertemuan ini adalah penutupan yang aku butuhkan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui langkahku. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Pekerjaanku semakin menantang, dan aku mulai mendapatkan lebih banyak proyek yang memperluas keahlianku. Aku juga mulai mengeksplorasi minat lain di luar pekerjaan, seperti bergabung dengan komunitas sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Di luar pekerjaanku, hidupku mulai terasa lebih seimbang. Aku mulai berolahraga secara teratur, mengikuti kelas yoga, dan bahkan kembali menulis, sesuatu yang dulu aku tinggalkan karena sibuk dengan urusan pribadi dan pekerjaan. Rasanya seperti menemukan kembali jati diri yang sempat hilang. Alia, sahabat setiaku, selalu ada untuk mendukungku. Dia sering memberiku motivasi dan mengingatkan betapa jauh aku telah melangkah. Suatu hari, dia memberiku hadiah yang sangat bermakna, sebuah buku jurnal kosong. Aku tahu kamu suka menulis. Mungkin ini saatnya kamu mulai mencatat perjalanan hidupmu lagi, katanya sambil tersenyum. Aku tersentuh dengan perhatian kecilnya itu. Buku jurnal itu menjadi tempatku mencurahkan semua pikiran dan perasaan, mencatat setiap langkah perjalanan hidupku yang baru. Setiap halaman terasa seperti bab baru dalam hidupku, penuh dengan harapan dan kemungkinan. Suatu sore, beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Andra, aku sedang duduk di teras rumahku, menikmati matahari terbenam. Ponselku berbunyi, menandakan ada pesan masuk. Kali ini, dari nomor tak dikenal lagi. Luna, aku melihatmu dari kejauhan tadi. Kamu terlihat begitu bahagia. Aku harap kamu selalu mendapatkan yang terbaik. Terima kasih telah memberitahu aku apa itu cinta sejati, meskipun aku terlambat menyadarinya. Aku tahu pesan itu dari Andra. Aku tidak membalasnya. Tidak perlu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, dan aku tidak butuh validasi dari masa lalu untuk melanjutkan hidup. Kini, aku berdiri tegak sebagai Luna yang baru. Bukan lagi istri yang terabaikan atau perempuan yang terluka oleh cinta yang salah. Aku adalah Luna yang mandiri, sukses, dan penuh keyakinan. Masa laluku mungkin membentuk diriku, tapi bukan lagi penentu masa depanku. Masa depan itu ada di tanganku sendiri. Tama.